Penaklukan dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah pasukan dinasti Umayyah dikalahkan pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab dan mengalami kehancuran, nyatanya keturunan Umayyah tidak benar-benar hilang. Masih ada keluarga khalifah, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil yang melarikan diri ke Andalusia dan membangun dinasti Umayyah kembali di sana. Sebelumnya, umat Islam telah berhasil menduduki wilayah Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid ketika berpusat di Damaskus. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat beberapa pahlawan yang berjasa. Salah satunya ialah Tariq bin Ziyad, bahkan ia dikenal dengan sang penakluk Spanyol. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Gubernur Afrika Utara telah dijabat oleh Musa bin Nusair. Dia memperluas daerah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Afrika Utara hanyalah menjadi batu loncatan bagi umat Islam dalam menaklukkan Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Muslim yang diutus Musa bin Nusair berjumlah 7.000 orang. Sejarah mencatat, setelah pasukan Muslim mendarat di Spanyol, Panglima Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapalnya. Dia mengatakan, "Wahai manusia, hendak kemana kalian melarikan diri? Lautan ada di belakang, sementara musuh kini berada di depan kalian. Silahkan pilih mana yang kalian hendaki." Kemudian pasukan Muslim menguasai sebuah gunung yang kini dikenal dengan Jabal Tariq sebagai pintu gerbang untuk menaklukkan Spanyol. Sementara itu, penguasa Spanyol, Raja Roderick, sedang menyiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Muslim. Pertempuran pun pecah. Pasukan Raja Roderick bergerak ke selatan untuk menghadapi orang-orang Islam. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick berhasil dikalahkan. Dari situlah pasukan Tariq bin Ziyad terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirim tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya adalah 12.000 orang. Belum sebanding dengan pasukan kerajaan Visigotik yang jauh lebih besar, 100.000 personel. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Musa berangkat menyeberangi selat tersebut pada Juni 712 Masehi. Satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Ia berhasil menaklukkan kota Medina, Sedonia, dan Carmona. Sevilla yang merupakan kota terbesar dan pusat kecerdasan Spanyol yang pernah menjadi ibu kota pada zaman Romawi, mampu mempertahankan diri hingga akhir Juni 713 Masehi. Akan tetapi, dekat kota Merida, Musa menemui perlawanan yang sengit. Namun demikian, setelah terkepung selama setahun, setapak demi setapak, kota tersebut mampu dikuasai dalam bulan Juli 713 Masehi. Ia kemudian bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Khalifah dinasti Bani Umayyah ini tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Faktor eksternal tersebut adalah kondisi yang terjadi di Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan.
Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil. Sedangkan faktor internal pendukung masuknya Islam ke Spanyol adalah kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan oleh para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana.